Ya, pemirsa, ini sudah memasuki hari ketiga pencarian terhadap MR, bocah berusia 3,5 tahun yang hilang terseret arus selokan di Surabaya, Jawa Timur, dan pencarian pun masih terus dilakukan. Pencarian dilakukan setelah tanaman eceng gondok yang menyulitkan petugas menemukan korban telah dibersihkan. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas dan BPBD Kota Surabaya serta Tagana menerapkan metode estafet dan manuver dengan berputar menyisir area di Kali Makmur. Arus selokan yang menjadi lokasi hilangnya korban bermuara di Kali Makmur. Selain menyisir dengan perahu karet, petugas juga akan menyelam untuk menemukan korban. Proses pencarian akan dilakukan selama 1 pekan atas permintaan orang tua korban yang berharap buah hatinya bisa segera ditemukan di dalam kondisi selamat. Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami Goldi Gumilang untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini pencarian balita yang terseret arus lokasi di selokan di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Goldi, bagaimana sejauh ini proses evakuasi ataupun pencarian yang dilakukan terhadap balita yang hilang terbawa arus selokan? Silakan. Selamat siang Philip, Fadaidi dan juga pemirsa. Hari ketiga pencarian balita berusia 3,5 tahun berjenis kelamin laki-laki masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, mulai dari BPBD Kota Surabaya, Tagana, dan lain sebagainya. Dan saat ini kami berada di samping Kali Makmur, di mana di lokasi ini juga didirikan posko untuk pencarian korban di hari ketiga ini. Dan untuk mengupdate informasinya, di samping kami telah bergabung dengan Pak Eko Aprianto selaku Ketua Tim SAR gabungan dari Laka Wiyung Surabaya. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang. Pak Eko, bisa diceritakan ke pemirsa TV One seperti apa update-nya Pak hingga siang hari ini? Untuk pencarian hari ketiga ini kita sudah menerjunkan 5 tim, baik 3 tim untuk di air dan 2 tim untuk di darat. Dan untuk metode kita menggunakan metode estafet. Jadi untuk menghindari obstacle eceng gondok, biar daerah yang ke bawah tersisir, jadi kita memakai metode estafet. Oke, baik. Pak, ini sudah hari ketiga. Untuk perluasan wilayah pencarian apakah ada Pak? Atau kalau ada sampai di mana Pak? Untuk perluasan wilayah tetap kita lakukan. Untuk searching kita sampai terakhir di pintu tol Gunung Sari. Oke, terakhir di pintu tol Gunung Sari. Oke, baik. Berarti sampai siang hari ini Pak, apakah korban sudah ditemukan atau belum Pak? Konfirmasinya Pak. Untuk sampai saat ini korban masih belum ditemukan, yaitu kita masih mengupayakan balita atau adik di sini bisa segera diketemukan. Oke, baik. Pak, selain itu kendala kemarin kan eceng gondok dan hari ini sudah diarahkan juga ada alat berat. Namun kendala lain yang menyertai pencarian ini seperti apa sih Pak? Bisa diceritakan? Untuk kendala yang lain selain eceng gondok juga kontur sungai. Kontur sungai ada di beberapa titik bervariatif kedalamannya. Oke. Dan juga dari jenazah korban juga nggak pakai baju, itu juga menyulitkan kita untuk dalam pencarian. Baik. Pak Eko, tadi sebelum wawancara kita juga berbincang soal drone. Ini seperti apa Pak? Akan dikerahkan drone untuk ikut mencari korban di sini? Benar Mas, kita sudah mengoyangkan ke teman-teman komunitas drone, baik dari komunitas maupun dari instansi termasuk BPBD provinsi. Kita sudah hubungi untuk meminta drone untuk memonitor di eceng gondok yang di daerah SMP 34. Oke, baik. Baik Pak Eko Aprianto, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga proses pencarian segera ditemukan Bapak. Amin. Oke. Itu tadi pemirsa wawancara kami dengan Eko Aprianto selaku Ketua Tim SAR gabungan Laka Air Wiyung. Dan untuk informasinya hingga pukul 11:10 ini memang korban belum ditemukan. Namun upaya pencarian masih terus dilakukan oleh Tim SAR gabungan, mengingat untuk SOP-nya sendiri akan dilakukan pencarian hingga hari ke-7 pemirsa. Ini sudah memasuki hari ketiga. Dan tentu kita mendoakan agar upaya pencarian segera berhasil ataupun segera ditemukan untuk korban balita berusia 3,5 tahun tersebut. Kami kembalikan ke rekan-rekan di studio.